dia nih varian terbaru dari es teh Indonesia. Ada krim brulee series, siap menyambut buka puasa di bulan Ramadan kali ini. Penasaran? Ikutin terus. Cuan bos! Wih, ada Kak Jenita Janet nih bos. Dari entertain menjadi entrepreneur nih judulnya. Kak Janet sepertinya sekarang lebih fokus menjadi seorang entrepreneur di dunia F&B nih bos. Doi menawarkan es teh kekinian dengan berbagai macam varian bos. Alhamdulillah pada saat itu Janet setelah menikah, kenal dengan suami, diperkenalkanlah dengan es teh Indonesia. Akhirnya Janet bergabung karena sangat tertarik dengan produknya. Nyemplung di dunia usaha F&B harus punya strategi tepat untuk menarik pelanggan bos. Sudah jadi rahasia umum, kualitas rasa jadi faktor penting untuk selalu dijaga. Semurah-murahnya produk gitu ya, orang mungkin bisa akan kembali datang untuk membeli produk tersebut. Tapi kalau misalnya produknya enak, nggak usah dengan banyak gimmick, nggak usah dengan banyak harga apa gimana gitu, promo yang terlalu gimana, orang pasti akan kembali lagi. Jadi benar produk itu, kualitas produk dan rasa itu pasti yang akan mereka kembali lagi. Gak cuma ngurusin di balik meja aja, Kak Janet juga belajar bagaimana meracik minuman es teh yang dipesan oleh setiap pelanggan tuh. Begitupun bulan Ramadan, wah jangan sampai kita kehilangan momen ini, jangankan yang customer baru gitu. Yang kita kelola, yang kita maintain adalah loyal customer kita. Karena itu loyal customer itu kan yang nggak bisa dibohongin dan mungkin mereka lebih percaya sama apa yang mereka rasain daripada apa yang mereka lihat dan mereka dengar gitu. Sampai-sampai di momen Ramadan ini, Kak Janet menghadirkan varian-varian baru dari es tehnya ini loh bos. Dan di momen Ramadan ini, es teh Indonesia menghadirkan series terbaru, yang dimana itu kan kayak sekarang lagi ramai banget ya. Ada cream cheese, kemudian yang dibikin brulee. Jadi series ini adalah cream brulee series gitu. Cream brulee series ini kita bikin di 4 rasa favorit yang memang itu best seller di es teh Indonesia. Salah satunya ada coklat, itu yang unggulan di sini. Ada coklat, ada taro, matcha, dan juga satu lagi nih, tehnya bener-bener teh jasmine, teh melati, tapi kayak ada hint-hint wangi-wangi parfum gitu loh. Itu yang membuat salah satu, oh ini ternyata Melati punya es teh Indonesia ini bisa kita create lagi, lebih enak lagi, dikasihlah cream cheese brulee ini. Nah, kira-kira harga yang ditawarkan oleh es teh dari Kak Janet ini menguras kantong dalam-dalam gak nih? Kayak gini, oh mungkin harganya nggak sampai yang murah banget gitu, tapi kita belilah di harga middle, tapi kita dapat yang enak, yang bisa apa, yang sehat. Kemudian varian gulanya bisa kita atur, bahkan ada yang sampai 0, ada yang pakai stevia juga. Jadi kita benar-benar dengan harga yang middle gitu ya. Harganya tuh range dari harga 12.000 sampai yang si brulee ini harganya tuh 18 sampai 20.000. Usut punya usut, Kak Janet ini memang sudah punya jiwa entrepreneur sedari masih aktif berkecimpung di dunia entertain loh bos. Setelah di-reject di salah satu duo, Janet sempat pulang ke Bandung, kembali ke kampung halaman, berjualan menu bukaan. Disitulah mungkin jiwa bisnisnya tuh datang gitu, ketika kita bisa nge-set sesuatu yang enak dengan harga yang murah, kemudian orang bisa repeat order. Itu tuh kepuasannya luar biasa. Walaupun mungkin sebenarnya untungnya mah, cuannya mah mungkin nggak gede-gede amat, tapi dari situ orang Janet bisa kayak keasah. Oh ternyata memang berjualan dengan berbisnis itu sangat berbeda sekali. Assalamualaikum tim, Masya Allah. Lagi pada sibuk ngobrol apa nih? Ya. Wih, kalau saat itu lagi di puncak-puncaknya berkecimpung di dunia entertain, ternyata Kak Janet sudah menanamkan jiwa entrepreneurnya tuh bos. Walau begitu, Kak Janet tidak benar-benar meninggalkan dunia entertain sepenuhnya kok.
ya qadarullah ya, kadang kita nggak tahu waktu yang kita punya spare waktu luang, kita menganggap itu suatu, aduh ya kita kayaknya jadi useless, jobless dan segala macam. Tapi ternyata itu adalah ruang di mana kita tuh dikasih waktu sama Allah untuk berpikir. Jana tuh pengen punya revenue pendapatan gitu ya, keran-keran pendapatan dari mana aja. Jadi jangan berpikir kalau dari entertain aja itu benar-benar kayak wah nggak bisa. Banyak faktor yang ketika misalnya Janet nanti udah usia bertambah ataupun makin banyak saingan ya, nggak mungkin si uang hasil nyanyi ini kalau nggak Janet maintain, nggak Janet manage untuk sesuatu yang bisa menghasilkan cash flow setiap hari gitu. Nah, dari sini kita belajar bos, harus tetap konsisten dalam menyajikan produk yang ditawarkan ke konsumen nih. Kira-kira boleh di-spill nggak nih Kak Janet? Berapa omset yang bisa didapat? Hihihi. Omsetnya rata-rata per outlet 40-60 per bulan. Sekarang 764 outlet di seluruh Indonesia. Wow, cuannya nggak main-main kan bos? Hanya dari berjualan es teh aja nih, bisa ngumpulin omset segitu besar. Eits, ini jelas nggak instan ya. Ada lika-liku dan tantangan yang harus dilalui hingga bisa menikmati hasilnya hingga saat ini. Di 2018 mulailah es teh Indonesia ini ketemu dengan suami saya, Mas Danu Sopwan. Kemudian datangnya Mas Danu ya alhamdulillah membawa dampak yang positif di situ, lebih ke marketingnya ya, marketing, branding gitu. Kemudian melakukan banyak kolaborasi sama teman-teman influencer, teman-teman artis, dan akhirnya pada 2020 itu yang tadinya outletnya cuma 3 bertambah 19, kemudian bisa menjadi 200 outlet. Yang namanya kesuksesan memang butuh proses. Dan ingat, harus punya strategi yang tepat seperti yang dilakukan Kak Janet. Dan kemudian di 2021 pertengahan kita kolaborasi juga dengan beberapa artis-artis yang memang luar biasa lah dampaknya. Ada Nagita Slavina juga yang itu tuh dari yang 450 outlet jadi 1000 outlet, Masya Allah. Momen Ramadan juga dimanfaatkan Kak Janet bersama timnya untuk berbagi rezeki kepada sesama nih bos. Oke bos, hari ini kita lagi bagi-bagi es teh Indonesia buat bukaan. Bapak hati-hati di jalan Pak. Seru banget ya setiap orang bisa menikmati kenikmatan segaran es teh Indonesia. Wah, menjadi seorang pebisnis jelas tidak hanya soal meraih keuntungan, tapi juga keberkahan. Dan berbagi ke sesama jadi jalan untuk meraih keberkahan usaha bos. Janet ngerasa ya untuk ilmu Janet sendiri, selain kesiapan mental Janet persiapkan untuk jadi seorang womanpreneur, siap menerima itu mau itu cuan ataupun misalnya kita harus ada rugi, itu udah jadi konsekuensi yang biasa di dunia bisnis. Harus siap menerima resiko itu. Tapi di mana Janet berpikir bahwa untung dan rugi ini bukan salah satu yang prioritas, tapi bagaimana kita caranya bisa bertumbuh di sini. Kita bisa bikin nge-add value suatu produk. Itu tuh menurut Janet udah lebih dari sekedar profit. Ketika produk kita bisa dikenal banyak orang. Wah, kita jadi banyak belajar dari seorang Jenita Janet. Meski sudah malang melintang di dunia entertain, tapi tetap membuka diri untuk belajar berbisnis. Yang jelas penuh persaingan dan tantangan. Nah bos, kesuksesan itu bukan hanya tentang hasil akhir, tapi tentang bagaimana kita bersama-sama berjuang, sama-sama berjalan, dan bagaimana caranya kita sama-sama bertumbuh. Dan bagaimana caranya juga kita bisa bangkit dari jatuh. Oke, kalau gitu yang penting cuan bos.